Insiden pencemaran lingkungan yang diduga bersumber dari aktivitas industri berulang kali terjadi di Provinsi Banten setahun terakhir. Polutan tak hanya mencemari tanah, namun perairan dan udara bumi tanah jawara. Benarkah pencemaran lingkungan bisa jadi potret lemahnya tata kelola, penanganan risiko, serta pengawasan? Pada Oktober 2025 silam, tim Dipo Investigasi menelusuri jejak radiasi radioaktif jenis cesium-137 di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Partikel zat radioaktif tak hanya ditemukan pada tanah dan debu di area industri, namun turut mencemari permukiman warga. Dampak dari kejadian ini, pemerintah menetapkan status kejadian khusus cemaran radiasi cesium-137 di kawasan tersebut. Lebih dari 900 ton material terkontaminasi diangkat dari sejumlah titik. Sejumlah warga sempat direlokasi. Mereka juga menjalani pemeriksaan medis guna menekan resiko paparan lanjutan serta potensi gangguan kesehatan jangka panjang. Tak hanya di daratan, langit Banten pada akhir Januari lalu juga dicemari kepulan asap berwarna oranye dan berbau tajam. Pencemaran udara diduga berasal dari area penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak. Insiden ini menyebabkan sejumlah warga mengalami sesak napas hingga sakit kepala. Merespon kejadian ini, pemerintah daerah memasang alat pemantau kualitas udara di sekitar lokasi. Sementara itu, dugaan kelalaian pihak perusahaan hingga kini masih dalam proses kajian teknis dan evaluasi. Sepekan berselang, pencemaran lingkungan merambah ke Sungai Cisadane imbas kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama di kawasan pergudangan Taman Tekno, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Api yang berkobar sejak subuh tak hanya meluluh lantakan bangunan gudang, tapi juga menyisakan air pemadaman yang bercampur residu kimia berbahaya dari pestisida. Cairan beracun itu masuk ke saluran drainase yang mengalir ke Kali Jaletreng dan bermuara ke Sungai Cisadane. Alarm perairan Cisadane menyala, ratusan ikan ditemukan mati mengapung di permukaan Kali Jaletreng hingga Sungai Cisadane. Warga diimbau agar menghindari kontak langsung dengan air sungai serta tidak mengkonsumsi ikan dari Sungai Cisadane. Ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kasus-kasus yang akan muncul akan menjadi evaluasi kita semua, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, gubernur, dan kepolisian untuk melakukan pengetatan kembali terkait dengan persetujuan lingkungan yang telah kita berikan kepadanya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur sanksi tegas bagi pihak yang lalai dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ada pasal 99, kelalaian yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terancam pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Jika menimbulkan luka atau gangguan kesehatan, ancaman meningkat hingga 6 tahun penjara. Dan jika menyebabkan luka berat atau kematian, pidana mencapai 9 tahun penjara. Secara perdata pada pasal 54 dan 87, pelaku pencemaran wajib memulihkan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah serta membayar ganti rugi. Setiap warga negara berhak atas ruang hidup yang aman. Lingkungan yang sehat adalah pondasi kehidupan yang tak boleh dikorbankan. Negara wajib hadir mengawasi dan memberi sanksi, bukan sekedar aturan tanpa penegakan. Jika pencemaran terus berulang tanpa pembenahan, yang hilang bukan hanya keseimbangan alam, namun juga ekosistem kehidupan generasi di masa depan. Untuk pestisida terbakar jumlahnya betul 20 ton, Pak Menteri? Ya, data di kita 20 ton. Memang jenisnya sampai hari ini sedang dalam penyelidikan pihak kita maupun dari Polresta Tangerang Selatan. Kami harapkan sampai nanti penyelidikan dan pemantauan mutu airnya dapat kami kendalikan dengan baik. Kita sangat sarankan untuk masyarakat tidak mengkonsumsi dulu ikan di sepanjang Sungai Cisadane. Saya ingin tanyakan soal siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ini, Pak Menteri. Karena sebelumnya juga Pak Menteri menyebutkan bahwa akan melayangkan gugatan perdata ke PT Biotek Saranatama sebagai pengelola dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Kalau dihitung-hitung jumlah kerugiannya berapa, Pak, untuk pencemaran lingkungan ini? Volume cemaran tadi kita akan masukkan angkanya sehingga kita proyeksikan secara penuh nanti ada biaya yang harus ditanggung. Jadi mulai dari penanganan kedaruratan, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian upaya pemulihan jangka panjang yang harus dilakukan, termasuk kerugian lingkungan karena kejadian itu terjadi. Sehingga
sehingga sedang dihitung dengan detail. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 87 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap pencemar itu wajib membayar. Maka berdasarkan pasal tersebut, maka tenan itulah yang kemudian harus bertanggung jawab. Tadi PT Biotek Sarana Tama. Biotek Sarana Tama. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa tidak memiliki SOP kedaruratan, Betul. kemudian tidak tersedianya IPAL komunal ataupun IPAL apapun yang kemudian diproyeksikan pada saat terjadi kedaruratan mestinya harus ada. Jadi langkah-langkah antisipasi itu mestinya harus ada. Biotek Sarana Tama itu tidak boleh dia ini Pak saya hanya korban begal, enggak, kamu nggak menyiapkan sarana, kamu nggak melakukan pelatihan secara temporaris, secara periodik. Nah kalau kata-kata itu tidak dilakukan, maka dia boleh dikategorikan sebagai sengaja melakukan pencemaran karena dia tidak mau menyiapkan antisipasinya. Kemudian bagaimana tindak pidananya? Secara teknis kami sudah melakukan koordinasi dengan Korwas, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu Polri. Jadi untuk penanganan tuntutan pidananya ini akan ditangani oleh Polresta Tangerang Selatan. Namun kita kawal. Saya izin tanyakan satu hal yang juga cukup menggaung ketika pencemaran lingkungan ini terjadi, Pak. Betul bahwa pertama kali pencemaran lingkungan bermula dari kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida milik PT Biotek Sarana Tama yang berada di Taman Tekno BSD Serpong. Tetapi ada sejumlah pihak yang juga kemudian menilai pencemaran lingkungan ini terjadi menggambarkan kelalaian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak, untuk kemudian mengawasi agar pencemaran ini tidak terjadi. Tanggapan Anda, Pak Menteri? Terima kasih. Jadi pengawasan lingkungan hidup ini dilakukan secara berjenjang. Kewenangannya ada kongruen ya antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pusat. Jadi ada segmen-segmen yang diawasi secara berjenjang. Nah, untuk kawasan industri ini kewenangan pemberian persetujuan lingkungannya ada di provinsi. Jadi setiap pejabat pemberi izin itu dimintakan untuk mengawasi. Jadi memang ada pasal yang bisa dikenakan kepada kita semua, kepada saya, kepada Pak Bupati, Wali Kota maupun Pak Gubernur. Ada jeda waktu cukup lama, tidak adanya saling kontrol antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjadilah gap pengawasan yang cukup serius hari ini. Sampai hari ini unit kontrol yang ada di unit usaha ini kita hanya memiliki tenaga kontrol pengawas lingkungan hanya 3.000. Itu mulai dari kabupaten kota sampai di LH di Jakarta. Sementara unit usaha yang ada di nasional kita berdasarkan database perusahaan lingkungan kita mencapai 5,5 juta unit usaha. 5,5 juta? Iya. Dan pengawasnya hanya 3.000? Iya, 3.000. Dan itu juga diperparah, sistem kontrolnya belum terbangun. Sehingga inilah yang menjadi gap cukup serius. Sementara pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan terjadi atas dua hal, yaitu point source oleh unit-unit usaha yang mendapat persetujuan lingkungan dan non point source oleh komunal-komunal masyarakat. Ini sama-sama besarnya. Apabila tadi seperti ikan itu dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung, maka itu juga bisa berdampak terhadap kesehatan. Artinya ketika sungai tercemar, betul bahwa dapat menimbulkan gangguan kesehatan kronis bagi manusia? Ya, betul.